Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Melodi 2020. Hari itu angin berembus membawa kabar buruk. Wabah tak diundang datang bagai angin puting beliung. Dia tersembunyi, mematikan bagai pisau yang menusuk dari belakang. Itu membawa dunia menuju ke pintu gerbang revolusi. Tak kusangka, itu membuat hari-hariku mengalir bagai melodi. Melodi kesunyian. Aku terperangkap dalam ruangan gelap tanpa cahaya. Kesunyian itu mengalir dalam bayang-bayangku. Perlahan-lahan aku merenung, mengingat masa lalu aku. Aku merindukan sahabatku yang selalu ada bersamaku. Inilah melodi kesunyianku. Melodi kesedihan. Tak bisa ku menerima ini. Allah menangis bersamaku. Tak kusangka dia pergi tanpa memberi kata terakhir. Membuatku terjatuh ke dalam lubang keputusasaan. Tak dapat ku tahan air mata kedua bola mataku ini. Dan inilah melodi kesedihanku. Melodi kebahagiaan. Aku mencoba hal baru itu, seakan-akan aku sedang menjelajahi alam semesta. Aku menemukan jati diriku yang selama ini terpendam dalam samudera. Aku merasakan kasih yang membuat hidupku berarti. Itulah melodi kebahagiaanku. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai aku di setiap melodiku. Ini akan menjadi kenangan melodiku yang terindah di tahun 2020. Pagi Givers, ya kita telah melihat puisi dari teman kita Rowan yang telah dibawa tentang melodi 2020. Sungguh puisi yang mewakilkan setiap perasaan kita ya. Kalau kita bisa bilang jujur, kalau pergantian tahun tuh pasti ada suka, pasti ada dukanya. Ya, namun marilah kita dengan hati penuh syukur datang ke hadirat-Nya. Kita bersuka cita dalam ibadah hari ini, memberikan ibadah yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, ibadah kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari saya mengajak teman-teman untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Mari saya mengajak teman-teman, kita mau bersyukur bagi Tuhan. Kita angkat pujian. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang tahu banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kita angkat pujian ini sekali lagi, kita katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang menopang setiap kami. Engkau Tuhan yang menolong kami melewati tahun ini. Kami mau katakan Tuhan dengan yakin, tak ada lembah kelam yang tak dapat dilewati tanpa hadir-Mu. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku.
Sama-sama kita katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Sekali lagi kita katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur karena hari ini kami masih dapat beribadah. Tuhan, Engkau tolong berkatilah kami agar kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau pimpin, Engkau sertai. Kami serahkan rangkaian ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Benar, pujian ini mengatakan bahwa boleh kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Biarlah pujian ini menjadi pujian sebagai perenungan kita akan Tuhan kita yang setia menolong kita setiap harinya. Di tahun 2020 ini ada suka, ada duka, tapi mau kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang menolong. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari saya mengajak Givers sekalian untuk bangkit berdiri. Mari dengan lantang dan tegas kita melafalkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Gracia, menurut kamu tahun 2020 ini kayak gimana sih? Kalau menurut aku 2020 itu tahun yang unexpected banget sih. Jadi kan kita pastinya sebelumnya udah menyiapkan rencana untuk dilakukan di tahun ini. Tapi ternyata tiba-tiba ada pandemi, jadinya kita nggak bisa melaksanakan rencana kita sebelumnya. Iya betul. Jadi kayak 2020 ini suram ya menurut kamu? Kalau kita lihat dari sisi negatifnya, pasti 2020 itu suram banget. Tapi kalau kita lihat dari sisi positif, 2020 itu sama sekali nggak suram. Berarti ada suka, ada dukanya ya? Iya, terlebih lagi.
mengajak Jifas semua, ayo kita angkat pujian ini. Selama-lamanya, amin. Ya, mari kita mau dengan penuh sukacita, kita mau masuk ke gerbang Tuhan. Kita mau menyatakan puji dan syukur kita lewat pujian ini. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbang Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Nah, teman-teman J-First pasti juga sadar dong bahwa walaupun kita ada di tengah pandemi seperti sekarang ini, tapi anugerah Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya, 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 amin. Jifas dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau angkat pujian semua baik untuk mendengarkan firman Tuhan yang bertema Ebenezer, yang akan dibawakan oleh evangelis Budi Setia. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Dari semula telah Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup
jadikan hidupku berarti. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan di minggu ini. Di minggu terakhir tahun 2020 ini. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, biarlah ia bisa menyampaikan firman Tuhan dan kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Kami juga mau mempersiapkan hati kami Tuhan dengan sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan waktu selanjutnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur dan doa. Amin. Shalom Givers, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua kalian yang ada di rumah sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yesus. Givers, hari ini kita akan belajar bersama-sama kisah Nabi dan Hakim Samuel bersama orang Israel dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-12. Mari kita baca bareng-bareng bagian ini yuk. Semuanya silakan buka Alkitab di rumah masing-masing, kita akan baca bersama-sama. 1 Samuel 7 ayat pertama sampai 14. Lalu orang-orang Kiryat Yarim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat itu tabut itu tinggal di Kiryat Yarim berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu. Dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Filistin kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka,
sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhaizer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Jika kuingat kembali peristiwa yang kucatat dalam kitab 1 Samuel 7 itu, sungguh kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab Engkau sungguh ada, beserta dan mendengar seruan permohonan kami. Ketika kami berbalik kembali kepadamu dari jalan-jalan kami yang sesat, di mana kami menduakan Engkau, ya yang kudus, dengan berhala-berhala asing dan di saat yang sama menyembah Engkau. Sesungguhnya kami membangkitkan api cemburu di hatimu yang suci itu. Karena kami tidak mengingat bahwa kami milik-Mu sepenuhnya. Toh demikian, Engkau bersedia kembali mengampuni, menyucikan, dan menerima kami kembali oleh kasih sayang-Mu. Engkau yang telah menebus kami dari Mesir dan membawa kami ke tengah-tengah tanah perjanjian ini, Engkau juga yang bersegera menolong kami dari himpitan dan serangan Filistin, serta bangsa-bangsa asing lainnya. Ketika kami berpaling kembali kepadamu dan menyerahkan hati serta hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu, Engkau ada di sana, mendengar dan menjawab seruan kami antara Mispa dan Yesana. Engkau sekali lagi menunjukkan kasih setia-Mu atas kami, umat-Mu yang hina ini. Kalau bukan karena kehadiran, penyertaan dan pertolongan-Mu, maka kami tidak ada sebagaimana kami ada hari ini. Sampai di sini, sampai hari ini, Engkau Tuhan yang telah menolong kami. Ebenhaizer, inilah nama bagi tugu batu yang kudirikan untuk mengingatkan kami akan kasih setia dan pertolongan-Mu atas kami. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, penolong kami yang setia. Nah, Jivers, itu tadi Samuel, sang nabi dan hakim Israel yang menjadi bagian dari kisah ini. Ia digerakkan oleh kasih setia Tuhan untuk membuat sebuah tugu batu peringatan yang diberikan nama Ebenhaizer. Tugu batu Ebenhaizer itu bukan berhala yang lain yang disembah oleh Samuel maupun Israel. Tetapi tugu batu itu sekali lagi saya tegaskan adalah sebuah tugu batu peringatan. Seperti tugu Babu Runcing yang ada di bundaran kota kita. Tugu yang mengingatkan warga Pontianak akan perjuangan bangsa Indonesia. Khususnya warga Kalimantan Barat melawan penjajah pada masa lalu. Demikian halnya tugu batu Ebenhaizer mengingatkan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan hingga saat itu bagi umatnya Israel. Sebagai manusia kita tidak dapat memungkiri bahwa kita mudah lupa akan banyak hal. Lepas dari apapun penyebabnya, Tuhan tahu akan hal itu. Sebab itu Tuhan memakai beberapa orang, termasuk Samuel, untuk mengingatkan kita. Pentingnya kita mengingat kebaikan Tuhan dan senantiasa bersyukur dan terus mau berharap bersandar akan kasih setia dan pertolongan Tuhan. Jivers, sebentar lagi kita semua akan mengakhiri tahun 2020 ini. Memang sepanjang tahun ini ada begitu banyak peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialami baik secara pribadi oleh setiap kita maupun yang dirasakan dampaknya oleh semua penduduk dunia. Tentu kamu tahu, ya betul, pandemi COVID-19. Akibat wabah COVID,
Kita tidak leluasa belajar, kita tidak leluasa bermain, kita tidak leluasa berkunjung ke rumah teman kita dan lain sebagainya. Mungkin juga ada yang terdampak secara ekonomi karena penghasilan papa mama yang berkurang. Atau akan ada yang mengalami sakit penyakit, sulit berobat karena penerapan aturan yang ketat di rumah-rumah sakit sebagai antisipasi COVID-19 ini. Mungkin juga ada yang berduka karena di tengah pandemi ini ada anggota keluarga yang mengalami kematian. Itu semakin terasa berat karena kita tidak bisa turut serta dalam upacara pemakaman. Sekali lagi, karena aturan protokol yang ingin menolong semua kita tidak terjangkiti COVID-19 ini. Givers, tetapi di tengah situasi yang buruk yang Tuhan izinkan kita alami, tentu ada hal-hal baik yang Tuhan anugerahkan kepada semua kita. Jika kita mau memberi waktu diri kita untuk mengingat dan menghitung segala kebaikan Tuhan, itu kembali seperti Nabi Samuel tadi, kita tentu akan menemukan banyak bukti bahwa Tuhan ada, Tuhan beserta, memelihara bahkan menolong kita di saat yang tepat menurut kehendak dan waktunya yang sempurna. Dalam situasi sulit seperti saat ini, kita lebih punya banyak waktu di rumah. Bersama keluarga, melakukan segala sesuatu dari rumah. Ada hal-hal yang mungkin saja lebih menyenangkan ketika berada dalam situasi ini. Semua mengingatkan kita kembali bahwa di dalam situasi yang sukar sekalipun, tetap ada berkat dan pertolongan Tuhan bagi setiap kita. Kalau kemudian kita berkata, enggak ada Kak, enggak ada, semua nampak suram di sepanjang tahun ini. Sudahkah kita berhenti sejenak, memberi diri kita kesempatan seperti yang saya sampaikan tadi. Menilik hati kita, menilik perjalanan hidup kita di sepanjang 2020 ini. Jangan sampai kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Sebab ada hal-hal yang menghalangi hati kita melihat tangan Tuhan menolong kita. Mari kita serahkan hati kita kembali kepada Tuhan. Beri diri kita untuk kembali mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di akhir perenungan kita hari ini, mari kita melakukan dua hal yang penting. Yang pertama, ingatlah bahwa Tuhan yang kita percaya di dalam Kristus Yesus, Ia tidak saja menolong kita hingga hari ini, Ebenezer, tetapi Ia juga berjanji menyertai kita hingga kesudahan zaman. Hingga akhir dari segala sesuatu nanti. Seperti yang ditulis dalam Matius 28 ayat 20 bagian B. Sebab Ia juga adalah Allah yang berjanji menyertai umatnya. Allah Immanuel. Sebagaimana yang tertulis dalam Matius pasal pertama ayat yang ke-23. Yang kedua, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan tetaplah percaya dan berharap kepada Dia. Sebab Ia adalah Tuhan yang beserta dengan kita. Di dalam penyertaannya, Tuhan memelihara dan menolong kita senantiasa. Mari kita akhiri perjumpaan kita dalam firman Tuhan kali ini dengan bersama menundukkan kepala bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu di tahun 2020. Sekalipun Engkau mengizinkan badai pandemi kami alami, seperti yang juga dialami seluruh penduduk dunia, bahkan dampaknya juga kami rasakan dalam berbagai aspek kehidupan kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada di tengah badai itu. Engkau ada di tengah kehidupan kami. Bahkan Engkau menopang kami, menjaga kami, menolong kami di waktu yang tepat, sehingga kami boleh melaluinya hingga hari ini. Kami percaya sebagaimana janji firman-Mu, Engkau bukan saja Allah Ebenezer yang menyertai kami sampai hari ini,
tetapi Engkau juga Allah Immanuel yang akan beserta dengan kami memasuki tahun 2021, bahkan waktu-waktu ke depan yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Karena itu, tuntunlah kami dengan kasih setiamu. Teguhkan hati kami untuk tetap percaya dan berharap hanya kepadamu. Ini doa permohonan kami. Berkati sekalian Givers, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman pada hari ini, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan selalu menolong kita. Ebenezer, sampai di sini Allah telah menolong kita, dan kita sangat bersyukur akan hal itu. Terlebih lagi, kita telah berada di penghujung tahun. Biarlah kita dapat selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita untuk memasuki tahun yang baru. Kita mau meresponi firman Tuhan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, dapat mengikuti petunjuk yang ada pada layar. Kita angkat pujian pertolongan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Sampai saat ini Tuhan masih menolong kami. Penyertaan-Mu begitu jelas
di dalam hidup kami. Hari lepas hari boleh kami lalui, semua hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur atas semua itu. Terlebih lagi saat ini, hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu. Ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh memberi persembahan. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Dan kami sadari dan kami tahu semua ini adalah dari Tuhan. Dan saat ini kami kembalikan sebagai wujud ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, ini hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ya, sangat bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Kita beribadah kepada Tuhan dan kita diingatkan kembali, Ebenezer, sampai saat ini Tuhan masih memimpin, Tuhan masih menolong kita. Ini adalah penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Saat ini kakak kembali mengingatkan kita semua untuk boleh tetap teguh, tetap kuat di dalam kondisi pandemi ini, tetap jaga kesehatan baik-baik. Mungkin banyak teman-teman yang saat ini sedang liburan ya, bosan tahun-tahun yang lalu punya kesempatan untuk pergi jalan-jalan bersama keluarga atau ada jalan-jalan bersama teman-teman, tapi tahun ini tidak dapat. Tidak apa, kita nikmati waktu di rumah dengan baik dan tetap rasakan penyertaan Tuhan di tahun ini. Kita boleh gunakan waktu untuk merefleksi, boleh memikirkan kembali apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup kita. Seperti yang disampaikan di dalam khotbah tadi. Kakak juga kembali mengingatkan kita untuk tetap teguh ya di dalam komunitas kita masing-masing, komunitas musik, komunitas kelompok kecil kita, agar kita boleh tetap teguh dan bertumbuh bersama di dalam komunitas itu. Semakin mengenal Tuhan, mengenal diri dan tahu diri. Oke, saat ini kita mau kembalikan segala hormat, segala puji kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Mari kita bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau mengakhiri ibadah hari ini, kita bersama-sama kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.
God would wait. Sin demanded justice at a price we could not pay. But God displayed His mercy, the greatest gift of love. When we could not reach heaven, heaven came to us. He made a way in a manger, a way through the sun. Messiah, the promise before time had begun. For God so loved this world, though He knew what love would cost, He made a way in a manger to make a way to the cross. In Bethlehem a stable became a throne of grace, as God Himself our Savior drew near to take our place. His mother smiled in wonder as shepherds stood in love. The sacrifice of heaven lay sleeping in the straw. He made a way in a manger, a way through the sun. Messiah, the promise before time had begun. For God so loved this world, though He knew what love would cost, He made a way in a manger to make a way to the cross. He is the life that I ordained, the precious Lord Jesus laid down His sweet hand. Away in the manger, no crib for His bed. The little Lord Jesus laid down